Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Masih bersama Dr. Elsa dan juga Dr. Junia. Kita masih membahas mengenai demam tifoid, dok ya. Kalau kita sedang terserang demam tifoid ini, dok, ada nggak sih, dok, faktor risiko tertinggi yang bikin penyakit ini jadi lebih parah selama proses penyembuhan itu, dok? Ini Dr. Elsa. Kalau faktor risiko paling tinggi apa ya? Penanganannya yang terlambat, ya, yang antibiotiknya juga terlambat. Itu aja sih yang bisa menyebabkan dia komplikasi yang lain, karena sekali lagi dia kuman. Kalau kuman itu tidak di stop penyebarannya atau tidak dimatikan, dia akan menggerogoti organ-organ yang terutama di saluran cerna. Tapi kalau faktor resiko lainnya mungkin ada, kalau dengan pasien-pasien yang penyakit komorbid lainnya juga bisa ya, karena daya tahan tubuhnya yang rendah, sehingga demam tifoid pas dianya sedang kena demam tifoid nanti masuk juga virus atau penyakit-penyakit lainnya. Mungkin itu sih faktor risiko yang memperberatnya. Kalau kita berbicara kasus yang pernah ditangani, dok ya, oleh Dr. Elsa maupun Dr. Junia di tempat kesehatan, dok ya, yang paling sering disepelekan oleh para pengidap penyakit demam tifoid ini apa sih, dok, biasanya? Keterlambatan kah atau memang mereka kurang minum kah? Gimana, Dr. Elsa? Begini, kalau bicara tentang pasien yang paling bandel ya, ibaratnya seperti itu ya, mereka tidak mau bed rest. Saya udah ujuk-ujuk bilang bed rest, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ke pasien. Mungkin mereka ada kewajiban-kewajiban seperti pekerjaan, terutama yang usia produktif ya, kita bicara yang di usia produktif, mereka yang bed restnya yang kurang. Bed restnya yang kurang, terus istirahatnya yang kurang, terus makannya kadang mereka karena tadi seperti yang disampaikan Dr. Junia, karena lidahnya pahit, jadi memang diikuti perjalanan penyakit yang lidah pahit itu, memang nggak makan, memang nggak mau minum, seperti itu. Biasanya kita sampaikan, kalau memang intake oralnya sudah memang terhambat dan tidak bisa lagi, kita harus masuk ke cairan atau infus, seperti itu. Silakan Bapak saya sarankan untuk dirawat saja, seperti itu, supaya nanti dapat pengobatan yang maksimal. Nanti nutrisinya dari infus itu. Nah, kalau dari Dr. Junia gimana, dok? Oh, yang pernah kurang lebih sama ya. Tapi ini ada satu sih, dok, karena pegel ya. Kalau tifoid itu biasanya badannya pegel-pegel, nyeri sendi. Dia tidak tahu tuh harus ternyata minum antibiotik. Dia cuma beli paracetamol bebas, kemudian dia beli anti nyeri bebas. Akhirnya yang ususnya memang sudah terganggu, kita bilang rusak lah ya, terinfeksi, minum obat anti nyeri, jadi lebih mudah perdarahan. Nah, datang itu ketemu kita bukan karena tifoidnya, tapi udah muntahnya darah, buang airnya hitam. Karena saat tifoid minum obat anti nyeri yang dosisnya kuat lagi gitu. Sedangkan kondisi ususnya tidak sanggup nih dengan konsumsi obat anti nyeri itu, datangnya dengan perdarahan. Jadi kadang memang banyak, kok saya datang keluhannya ini muntah darah, kok dibilangnya tifoid gitu. Kadang datang dengan keluhan apa, didiagnosanya lain. Kadang diagnosa itu tidak hanya satu, dia bisa bertumpuk gitu, double diagnosanya. Atau memang penyakit yang saat ini yang membuat kita datang itu penyebabnya adalah penyakit lain, jadi itu bisa jadi. Jadi kalau memang kita misal datang ke IGD atau fasilitas kesehatan, kalau memang ada yang bingung gitu, kita jangan berasumsi sendiri. Boleh kok ditanyain, dok, kenapa kok gini ya, dok. Kalau seandainya dokter ya, kecuali di IGD yang lagi sibuk ya, dok ya. Kalau dokternya memang ada waktu luang, pasti akan dijelaskan ini perjalanannya begini begitu. Penanganan itu harus cepat, dok ya. Betul. Harus cepat dan juga jangan sampai kita mengonsumsi obat yang sembarang, dok ya. Karena memang banyak sekali kadang itu tuh sakitnya ini konsumsi obatnya ternyata berbeda karena tidak sesuai dengan anjuran dokter. Terima kasih ya, dokter, hari ini sudah hadir memberikan informasi seputar demam tifoid ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan Dokter Kito hari ini. Semoga pembahasan mengenai demam tifoid ini bisa memberikan informasi seputar kesehatan dan dapat disebarluaskan oleh pemirsa di rumah hingga semua orang bisa jauh lebih tahu ya mengenai apa itu demam tifoid. Nah, terima kasih, akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.